Berita Subang kali ini, menghilangnya Wahyu dan kini muncul kembali, masih menjadi misteri. Namun, sebelum lanjut ke pembahasan, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dan terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak berita selengkapnya. Menunggu proses terungkapnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang seolah masih menjadi misteri. Dan proses kegiatan pembelajaran tatap muka sudah dimulai kembali. Yosef dan Yoris mulai mengaktifkan sekolah yang mereka kelola. Sekolah yang sudah mulai diaktifkan Yosef dan Yoris ini adalah SMKS dan SMP yang berada di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional. Dan untuk membuka kembali sekolah, Yoris sampai harus mendatangi Disdik Subang. Menurut kuasa hukum Yosef dan Yoris, Rohman Hidayat, dalam wawancara dengan tim desjabar.com, kedatangan Yoris ke Disdik tidak lain hanya untuk kepentingan agar data-data tentang sekolah di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional bisa kembali dibuka untuk mendukung operasional sekolah tersebut. Dan masih menurut Rohman, sejak Wahyu menghilang dan kini muncul kembali. Namun, akhirnya Yoris memutuskan posisi jabatan kepada sekolah yang ditinggalkan Wahyu untuk sementara waktu dirangkap oleh Yoris, yang juga sebagai Ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Seperti diketahui, Wahyu Kurnia sempat menjadi perbincangan ramai netizen ketika usai diperiksa di Polres Subang pada tanggal 29 November 2021. Terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, saksi ini seperti menghilang. Polres Subang saat itu memeriksa 3 staf di Yayasan Bina Prestasi Nasional terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, yakni Wahyu, Kosasih, dan Opik. Sejak Wahyu menghilang, lanjut Rohman, data tentang sekolah di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional tidak bisa dibuka karena kunci atau passwordnya dipegang oleh Wahyu. Maka dari itulah Yoris mendatangi Disdik Subang guna untuk meminta izin mengganti dan bisa membuka data-data sekolah guna mendukung kembali beroperasi 2 sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional. Namun, apakah Yosef juga ikut dilibatkan atau aktif dalam operasional sekolah? Menurut Rohman, sebagai pendiri, Yosef hanya mengawasi dan meminta agar sekolah yang di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional kembali diaktifkan. Namun, mengingat kegiatan belajar tatap muka sudah dimulai lagi, mengenai perkembangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang sampai saat ini juga belum diumumkan oleh kepolisian. Rohman Hidayat mengatakan pihaknya hanya menunggu janji dari Kapolda Jabar Ijen Pol Suntana yang akan mengumumkan kasus Subang ini di awal tahun 2022. Rohman mengatakan bahwa dirinya sudah meminta kepada Yosef dan Yoris untuk bersabar dan menahan diri untuk menunggu janji dari Kapolda Jabar, Irjen Pol Suntana.